Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya pada segmen Tari, cerita misteri. Pada segmen Tari kali ini, saya akan menceritakan sebuah cerita yang berasal dari teman saya yang kebetulan dia juga subscriber channel ini. Nah, cerita misteri tersebut berawal ketika teman saya itu mendapat job di Pulau Dewata selama seminggu. Tentunya karena tidak punya sanak famili di sana, teman saya mencari sebuah penginapan untuk beristirahat selama seminggu tersebut. Hingga akhirnya tibalah teman saya tersebut di sebuah penginapan sekelas losmen ya di Pulau Dewata. Tak lama kemudian setelah mendapat penginapan, teman saya diantar oleh petugas losmen pada sebuah kamar ya, yang nampaknya meskipun losmen tersebut terbilang sederhana, namun punya fasilitas kamar mandi di dalam kamarnya. Sesampainya di kamar penginapan, teman saya pun bergegas membereskan barang bawaannya untuk ditata di dalam kamar. Setelah semua barang bawaan sudah tertata rapi di dalam kamarnya, teman saya tidak bergegas langsung tidur ya, yang kebetulan hari itu masih terlalu sore ya, karena teman saya sampai di penginapan ya sekitar habis isya ya, sekitar pukul 8. Karena waktu masih sore, seperti biasa karena dia punya kebiasaan ya kan untuk merokok, dia keluar dari kamar dan duduk di teras kamarnya. Kebetulan di depan teras kamarnya tersebut tersedia sebuah meja dan kursi. Sembari dia menghabiskan rokoknya, dia duduk-duduk sambil melihat sekeliling kamar. Ternyata ketika dia sedang duduk-duduk sembari melihat-lihat sekeliling kamar, dia melihat seorang nenek-nenek berjalan melintasi halaman kamar ya, yang mana dia menuju ke ruangan paling pojok yang pada awalnya nggak tahu ruang apakah itu ya kan. Dan teman saya pun sempat menyapa, "Nek, mau kemana?" Cuma yang diherankan oleh teman saya itu ketika disapa seperti itu, nenek tersebut tidak membalas, dia hanya sembari pergi saja. Ya, teman saya memaklumi mungkin karena belum kenal sehingga nenek tersebut enggan untuk membalas sapaan dari teman saya. Jelas sekali nenek tersebut menuju ke ruang bagian pojok. Ya sudahlah. Akhirnya ketika sebatang rokok habis, teman saya bergegas menuju ke dalam kamar untuk mencari kamar mandinya, karena pada saat itu teman saya merasakan sakit perut ya, ingin buang BAB. Setelah masuk dalam kamar, dia mengecek kamar mandi yang ada di dalamnya. Ternyata setelah dicek, dia menyalakan keran air, keran airnya tidak menyala. Waduh,
Terus bagaimana saya mendapatkan air? Langsung teman saya keluar kamar menghubungi petugas hotel. Lalu ketika dia menemui petugas hotelnya, dia bertanya, "Mas, untuk kamar yang saya tempati itu kok kamar mandinya tidak bisa digunakan karena airnya tidak mau keluar?" Ya, dijelaskan oleh petugas hotel. Iya, ternyata kamar yang saya tempati memang masih ada sedikit kerusakan dengan saluran airnya, sehingga memang untuk saat ini, malam ini, teman saya itu tidak bisa menggunakan kamar mandi tersebut. Nah, karena memang kamar mandi yang ada di dalam kamar itu tidak bisa digunakan, maka petugas hotel itu menyarankan agar teman saya itu menggunakan fasilitas kamar mandi umum ya, yang letaknya ada di bagian pojok. Nah, akhirnya dia berjalan menuju ke arah pojok penginapan, dan ternyata memang di bagian pojok penginapan ada sebuah bangunan yang berdiri sendiri dengan lampu penerangan hanya sebuah lampu kecil ya, lampu kecil ukuran 5 watt yang berwarna kuning. Akhirnya teman saya masuk ke ruangan tersebut. Setelah masuk dalam ruangan tersebut, ternyata dalam ruangan tersebut tersedia 3 buah bilik kamar mandi yang bisa digunakan. Tanpa pilih-pilih, akhirnya kawan saya masuk ke bilik bagian tengah. Ketika kawan saya sedang berada di dalam kamar mandi tersebut, kejanggalan-kejanggalan pun mulai ada. Tiba-tiba saja dari arah luar ada yang mengetok pintu kamar mandi yang sedang dipakai oleh kawan saya. Tok, tok, tok. Suara itu terdengar keras sekali, sehingga teman saya pun akhirnya terpancing, sehingga dia menyauti, "Ya, kamar mandi ini sedang dipakai." Nah, setelah menyauti suara ketukan pintu tersebut, suara ketukan pintu juga tidak berhenti. Justru malah terdengar suara ketukan pintu berikutnya. Tok, tok, tok. Didiamkan sama teman saya. Lagi, diketok lagi pintu itu. Tok, tok, tok. Nah, dari dalam kamar mandi, teman saya hanya membatin saja ya, membatin. Ini orang gimana sih? Kamar mandi masih dipakai, kok diketok-ketok mulu? Akhirnya teman saya menyaut lagi, "Ya, ini masih dipakai." Nah, setelah sautan yang kedua, akhirnya suara ketokan pintu itu pun berhenti. Akhirnya karena merasa tidak enak, teman saya langsung keluar dari kamar mandi. Setelah keluar dari kamar mandi, ternyata di luar sana tidak ada orang lain, hanya ada teman saya yang menggunakan kamar mandi tersebut. Semula teman saya mengira bahwa ada orang iseng yang coba menakut-nakuti dia. Nah, akhirnya dibukalah bilik yang sebelahnya tadi. Ternyata pintu kamar mandi sebelahnya dibuka, tidak ada siapa-siapa. Dibuka lagi sama teman saya pintu yang lainnya, ternyata memang tidak ada, hanya teman saya saja yang menggunakan kamar mandi pada saat itu. Nah, hanya dengan sedikit rasa merinding, teman saya pun kembali ke penginapannya. Nah, keesokan harinya akhirnya teman saya menemui petugas hotel untuk meminta perbaikan dari kamar mandi yang ada di dalam untuk segera diperbaiki. Akhirnya hal itu pun disanggupi oleh petugas penginapannya.
Setelah teman saya mengadu ke petugas hotel agar kamar mandinya segera diperbaiki, teman saya pergi ke tempat kerjanya. Sepulang dari tempat kerja, teman saya tidak langsung menuju ke penginapan, melainkan dia jalan-jalan ke sebuah tempat pusat souvenir di daerah Bali. Di sana teman saya sedikit tertarik dengan sebuah topeng khas Bali ya, topeng khas Bali seperti topeng leak. Topeng tersebut akhirnya dibeli oleh kawan saya dan dibawa pulang ke dalam penginapan. Sesampainya di penginapan, seperti biasa, sampai di penginapan sekitar pukul isya ya, habis isya baru sampai ke penginapan. Sampainya di penginapan, barang bawaan dari teman saya ditaruh di atas tempat tidurnya, termasuk souvenir yang baru saja ia beli, yaitu berupa topeng leak. Ditaruhlah topeng leak itu di atas tempat tidurnya. Nah, setelah teman saya menaruh semua barang bawaannya di atas kasurnya, tempat tidurnya, seperti biasa, teman saya memiliki kebiasaan dia merokok dulu di depan teras kamarnya. Nah, sembari duduk-duduk di depan teras kamarnya, seperti biasa teman saya merokok terlebih dahulu. Dihisap rokok pertama. Setelah dihisap rokok pertama, peristiwa kemarin terjadi lagi. Nenek-nenek yang kemarin dilihat oleh kawan saya itu kembali melintas di depan penginapan. Lagi-lagi nenek tersebut menuju ke arah kamar mandi umum. Nah, kawan saya hanya mengamati. Dia tidak menyapa, tidak menegur nenek tersebut, karena peristiwa kemarin setelah ditegur, nenek tersebut tidak menjawab. Kawan saya hanya mengamati dari kejauhan. Nah, nenek tadi melintas masuk ke dalam kamar mandi umum. Dibiarkan sama kawan saya sambil merokok. Habislah sebatang rokok. Kemudian lagi dan lagi teman saya terus mengamati nenek yang masuk ke dalam kamar mandi tersebut. Dihisaplah rokok yang kedua. Sembari menunggu nenek keluar dari kamar mandi, kawan saya terus mengamati dari depan teras kamarnya. Hingga tak terasa, rokok yang kedua itu pun habis. Namun nenek tak kunjung keluar dari kamar mandi tersebut. Mas saya coba menenangkan diri. Nah, biarlah coba saya hisap rokok yang ketiga. Dia hisap rokok ketiganya, hingga akhirnya rokok ketiga itu pun habis. Dan masih saja nenek tersebut belum keluar dari kamar mandi yang tadi. Hingga akhirnya teman saya memberanikan diri untuk mendatangi nenek yang ada yang tadi masuk ke dalam kamar mandi tersebut. Nah, hingga akhirnya kawan saya sampai di kamar mandi tersebut. Kemudian dari luar teman saya memanggil, "Nek, Nek, Nek." Ternyata tak ada sahutan dari sang nenek tersebut. Akhirnya teman saya tadi memberanikan diri untuk masuk ke dalam kamar mandi. Ternyata di dalam kamar mandi, ketiga bilik kamar mandi semua dalam posisi tertutup. Nah, akhirnya teman saya coba memanggil nenek lagi. "Nek, Nek, di mana, Nek? Nenek." Nenek tidak menjawab lagi. Hingga akhirnya dibuka bilik kamar mandi bagian paling kiri, dibuka. Setelah dibuka ternyata tidak ada siapa-siapa. Kemudian
teman saya membuka bilik yang bagian tengah, dibuka lagi, krek, loh nggak ada lagi. Nah mungkin ada di bilik yang nomor 3. Di bilik nomor 3 teman saya coba memanggil lagi, nenek apakah ada di situ? Tidak ada sautan lagi. Akhirnya dibukalah bilik yang ketiga. Ternyata di bilik ketiga pun tidak dijumpai nenek. Seketika waktu itu bulu kuduk teman saya langsung berdiri. Terus di mana nenek tadi? Nah, dia akhirnya keluar dari kamar mandi umum tersebut. Dia langsung menuju ke teras kamarnya. Dilihat di sekeliling penginapan tersebut tidak ada siapa-siapa. Nah, akhirnya teman saya masuk ke dalam kamarnya, ditutuplah pintu kamar. Kemudian dia coba merebahkan tubuhnya di atas kasur. Nah, ketika tubuhnya direbahkan di atas kasur, tiba-tiba saja terdengar suara keran air yang keluar airnya. Jos, teman saya kaget. Akhirnya dia terbangun dari tempat tidurnya dan dia mengecek kamar mandi yang ada di dalam kamarnya. Diceklah, ternyata air yang ada di dalam kamar mandi tersebut sudah keluar. Akhirnya ditutuplah keran dalam kamar mandi tersebut. Lagi-lagi ketika kawan saya itu menutup keran, pintu kamarnya, sekarang giliran pintu kamarnya diketuk-ketuk, tok tok tok. Teman saya kaget. Aduh, siapa lagi itu? Dalam hatinya bilang seperti, aduh siapa lagi itu? Nah, namun ternyata dari luar kamar terdengar suara, Mas, ini petugas penginapan mau tanya apakah keran dalam kamar mandinya sudah betul atau belum. Oh, akhirnya teman saya lega. Ternyata yang mengetuk pintu kamar dia itu adalah dari petugas penginapan yang sedang memperbaiki kamar mandi. Akhirnya dibukakan pintu kamar oleh teman saya. Iya Mas, ini alhamdulillah sudah keluar airnya. Oh ya sudah, kalau begitu saya permisi dulu mau kembali ke tempat kerja. Dicegah sama teman saya, Mas sebentar, bolehkah saya bertanya? Ada apa Mas ya? Petugas hotel bilang seperti, ada apa Mas ya? Saya masih sibuk saat ini. Sebentar Mas, sebentar saja. Akhirnya teman saya memberanikan diri untuk bertanya sama petugas penginapan tadi, Mas, nenek yang tinggal menginap di sini itu siapa? Petugas penginapannya bingung ketika kawan saya bertanya seperti itu. Loh, kan di penginapan ini hanya masnya saja yang menginap, tidak ada orang lain yang menginap di penginapan ini. Sontak kawan saya kebingungan, dalam hatinya, nah terus nenek tadi itu siapa? Nah, tanpa panjang lebar lagi, petugas penginapannya langsung pergi meninggalkan kawan saya sendirian. Akhirnya kawan saya masuk lagi dalam kamar. Duh, dengan perasaan semakin gak karuan, akhirnya kawan saya masuk ke dalam kamar mandi penginapan yang sudah betul tadi, sudah dibetulkan. Mandilah ia. Setelah ia mandi, sembari mandi, dia itu mendengar suara musik khas Bali. Suara musik khas Bali terdengar di dalam kamar mandi tersebut. Teman saya mendengarkan. Semakin lama musik tersebut terdengar semakin keras, dan semakin keras. Hingga akhirnya kawan saya selesai mandi dan dibukalah pintu kamar mandi tersebut. Dan betapa kagetnya kawan saya ketika dia membuka
pintu kamar mandi, di dalam kamarnya terlihat topeng leak tadi terbang dengan mata merah. Dia mengitari ruangan yang ada di kamar milik penginapan tersebut. Sontak teman saya lari keluar kamar dan minta tolong ke petugas penginapan. Demikian cerita misteri kiriman dari kawan saya. Mungkin jika di antara teman-teman punya kisah-kisah misteri yang ingin diceritakan, silahkan teman-teman bisa mengirimkan ceritanya melalui email yang ada di bawah ini. Insya Allah cerita yang dikirimkan lewat email tersebut akan kami ceritakan pada segmen Tari Cerita Misteri. Sampai jumpa dengan kisah-kisah misteri dalam video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.